Pernah ada saat di mana seseorang begitu yakin bahwa kamu akan selalu ada, selalu mengejar, selalu mengalah, selalu kembali. Ia pikir pola itu abadi. Sampai pada akhirnya, kamu mengambil satu keputusan kecil, namun cukup untuk mengguncang egonya. Sebuah langkah tenang yang lahir dari kejernihan pikiran, bukan dari kemarahan. Dan justru disitulah letak kekuatanmu. Dalam stoikisme, kita diajarkan bahwa kendali terbesar bukan pada apa yang orang lain lakukan terhadap kita, melainkan pada bagaimana kita merespons. Ketika kamu berhenti mengejar, itu bukan tentang menang atau kalah. Itu tentang menyadari bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh validasi siapapun, bahwa ketenanganmu tidak bisa disandera oleh ekspektasi orang yang menganggapmu selalu tersedia. Di sini, di arah mindset, kita belajar mengarahkan pikiran, bukan mengikuti impuls. Kita belajar mengambil jarak tanpa membenci, melepaskan tanpa merasa kalah, dan melangkah tanpa drama. Karena pada akhirnya, ketenangan bukan datang dari perubahan sikap orang lain, melainkan dari keberanianmu mengubah cara berpikir. Selamat datang di ruang refleksi. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Pernahkah kamu merasa bahwa keberadaanmu menjadi sesuatu yang dianggap pasti oleh seseorang? Seakan-akan perhatianmu adalah matahari yang selalu terbit, meski ia tak pernah menengok ke langit untuk melihatnya. Ada orang yang dengan sangat mudah mempercayai bahwa kamu akan selalu hadir, selalu menjawab, selalu peduli, selalu kembali meskipun mereka tidak benar-benar menjaga ruang yang kamu berikan. Dan anehnya, tanpa mereka sadari, kehadiranmu mulai kehilangan nilainya di mata mereka. Bukan karena kamu kurang berarti, tetapi karena mereka terlalu terbiasa memilikimu tanpa usaha. Ilusi bahwa kamu akan selalu ada bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul, melainkan terbentuk perlahan. Dimulai dari kebaikan kecil yang kamu lakukan, respons cepat yang kamu berikan, empati yang kamu buka lebar, atau dukungan yang kamu berikan tanpa diminta. Lama-lama, seseorang yang awalnya mengapresiasi, mulai menganggap itu sebagai kebiasaan. Dari kebiasaan, berubah menjadi ekspektasi. Dari ekspektasi, berubah menjadi anggapan. Dan dari anggapan, berubah menjadi ilusi bahwa kamu tidak akan pernah pergi. Masalahnya adalah, ketika seseorang mulai percaya bahwa kamu selalu ada, mereka berhenti menghargai usaha yang membuatmu ada di sana. Perhatianmu berubah menjadi rutinitas. Kepedulianmu berubah menjadi sesuatu yang taken for granted. Kamu mungkin tidak menyadari betapa banyak energi emosional yang kamu keluarkan hanya untuk menjaga hubungan tetap bernapas. Dalam perspektif stoikisme, ini adalah jebakan yang sering terjadi. Ketika kamu menempatkan emosimu, waktumu, dan tenagamu dalam lingkaran yang kamu anggap sebagai bentuk kasih atau loyalitas, sangat mudah bagi orang lain untuk memandang itu sebagai sesuatu yang tidak mungkin berubah. Mereka lupa bahwa kamu adalah manusia, bukan alat penyangga ego mereka. Mereka lupa bahwa kamu punya batas, punya perasaan, punya kapasitas yang tidak selalu kuat. Seseorang yang merasa terlalu yakin dengan keberadaanmu biasanya tidak membaca tanda-tanda halus ketika kamu mulai lelah. Mereka tidak memperhatikan ketika jawabanmu mulai pendek, ketika antusiasmemu mulai menurun, atau ketika kamu mulai menarik diri sedikit demi sedikit. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka sudah tenggelam dalam keyakinan palsu. Dia tidak akan pergi, dia pasti tetap mengejar. Sementara itu, di dalam dirimu ada pergolakan yang perlahan membesar. Kamu mulai mempertanyakan, mengapa aku yang selalu berusaha? Mengapa aku yang selalu memaklumi? Mengapa rasa peduliku malah berubah menjadi beban bagiku? Dan mengapa orang ini begitu yakin bahwa aku akan tetap berada di orbit mereka, seolah-olah aku tidak punya dunia lain? Di titik inilah, ilusi itu menjadi jelas. Bukan hanya ilusi mereka tentangmu, tapi juga ilusi dirimu tentang hubungan itu. Mungkin selama ini kamu pun menyangka bahwa kehadiranmu adalah kewajiban, bahwa kamu harus terus ada, karena kamu tidak ingin menyakiti atau membuat jarak, bahwa kesabaranmu tidak apa-apa terus dipakai. Meski kamu tahu kamu mulai kehilangan dirimu sedikit demi sedikit, stoikisme mengajarkan kita untuk melihat realitas sebagaimana adanya, bukan sebagaimana kita ingin meyakininya. Dan realitasnya adalah, kamu tidak bertanggung jawab atas ekspektasi orang lain. Kamu tidak memiliki kewajiban untuk terus ada bagi seseorang yang tidak menghargai keberadaanmu. Kamu tidak harus mempertahankan hubungan yang membuatmu lelah sementara orang lain hanya menikmati kenyamanan dari usaha yang kamu lakukan. Ilusi ini juga sering terbangun karena kamu terlalu sering mengisi kekosongan yang mereka tinggalkan. Setiap kali mereka dingin, kamu yang menghangatkan. Setiap kali mereka menjauh, kamu yang mendekat. Setiap kali mereka ragu,
kamu yang menenangkannya. Tanpa sadar, kamu telah mengajari mereka bahwa kamu adalah tempat kembali yang pasti. Dan manusia, ketika diberi kepastian tanpa usaha, biasanya berhenti berjuang. Namun yang jarang mereka sadari adalah, tidak ada yang statis dalam diri manusia yang mau bertumbuh. Dan perubahan itu adalah hakmu. Ketika kamu belajar bahwa ketenanganmu lebih penting daripada mengejar seseorang yang tidak menghargai langkahmu, kamu mulai menarik kembali kekuatanmu. Kamu mulai melihat diri sendiri dengan cara yang berbeda. Kamu mulai memilih diam, bukan sebagai hukuman, bukan sebagai taktik, tetapi sebagai bentuk perlindungan terhadap dirimu sendiri. Disinilah ilusi itu mulai retak. Helen, seseorang yang tadinya begitu yakin akan keberadaanmu, mulai merasakan sesuatu yang tidak biasa. Kehadiranmu tidak lagi semudah dulu. Perhatianmu tidak lagi gratis. Responsmu tidak lagi otomatis. Dan mereka tiba-tiba bertemu kenyataan bahwa kamu bukan satelit yang mengelilingi mereka. Kamu adalah manusia dengan arah dan tujuan sendiri. Ilusi mereka runtuh bukan karena kamu ingin balas dendam, tetapi karena kamu akhirnya memahami bahwa kedamaian dirimu jauh lebih berharga daripada mempertahankan peran yang membuatmu terus mengejar. Dan ketika kamu akhirnya berhenti, saat itulah mereka menyadari sesuatu yang sangat penting. Kehadiranmu memang selalu berarti. Mereka hanya tidak pernah benar-benar melihatnya. Stoikisme mengajak kita untuk tidak terjebak dalam peran yang membuat kita kehilangan diri. Mengajak kita memahami bahwa tidak semua orang berhak atas energi yang kita berikan. Bahwa kebaikan tanpa batas seringkali berubah menjadi beban yang hanya kita rasakan. Dan bahwa kebebasan sejati dimulai dari kemampuan untuk berkata, "Aku tidak berkewajiban untuk selalu ada," terutama bagi mereka yang tidak menghargainya. Ilusi bahwa kamu akan selalu ada hanyalah ilusi. Kamu selalu punya pilihan, kamu selalu punya arah, dan pada akhirnya, ketika kamu menemukan ketenangan dalam mengambil jarak, kamu baru benar-benar mengarahkan pikiranmu pada hal yang lebih penting, dirimu sendiri. Ada satu momen yang seringkali tidak diperhitungkan oleh siapapun momen. Ketika seseorang yang selama ini kamu kejar, kamu prioritaskan, kamu tempatkan begitu tinggi, mendadak terdiam. Bukan karena kamu marah, bukan karena kamu meledak, tetapi karena satu tindakan kecil yang kamu lakukan, dan tanpa kamu sadari, tindakan itu mengubah segalanya. Yang menarik, titik balik semacam ini jarang terlihat dramatis. Ia hampir selalu sederhana. Mungkin kamu hanya terlambat membalas pesan, bukan karena memainkan peran, tetapi karena kamu sudah tidak lagi menaruh energi yang sama. Mungkin kamu tidak lagi menawarkan bantuan seperti sebelumnya. Mungkin kamu berhenti menanyakan kabarnya setiap pagi. Atau mungkin kamu hanya memilih diam saat biasanya kamu selalu mengupayakan perbaikan. Satu langkah kecil, namun bagi mereka yang terbiasa dengan kehadiranmu, itu terasa seperti gempa yang mengguncang kenyamanan mereka. Dalam sudut pandang stoikisme, perubahan besar sering dimulai dari perubahan internal yang tidak ditunjukkan secara bising. Ketika pikiranmu mulai jernih, ketika kamu mulai melihat bahwa usahamu tidak seimbang, bahwa perasaanmu terlalu mudah dijadikan sandaran, bahwa kamu terlalu sering menyesuaikan diri, sementara mereka tidak bergerak sama sekali, tindakanmu pun otomatis berubah. Kamu tidak lagi bereaksi dengan impuls, tetapi dengan kesadaran. Dan yang menarik, kesadaran itu tidak perlu diumumkan. Ia berbicara lewat perilaku yang berubah, yang selama ini mereka nikmati tanpa sadar, kini tidak lagi mereka dapatkan dengan mudah. Dan ego mereka yang terbentuk dari keyakinan bahwa kamu akan selalu mengejar tiba-tiba terasa terguncang. Mereka bertanya-tanya, kenapa dia tidak secemas biasanya? Kenapa dia tidak lagi berusaha menahan aku? Kenapa dia terlihat lebih tenang justru ketika aku menjauh? Pertanyaan-pertanyaan itu muncul karena pola yang selama ini mereka anggap permanen mulai retak. Mereka tidak melihat bahwa perubahan itu adalah hasil dari proses batin yang panjang. Yang mereka lihat hanyalah tindakan kecil di permukaan, tetapi dampaknya begitu besar bagi ego mereka. Itulah titik baliknya, saat kamu berhenti bergerak ke arah seseorang, bukan karena kamu membencinya, tetapi karena kamu akhirnya menyadari nilai dirimu sendiri. 1. Tindakan kecil yang lahir dari kejernihan lebih kuat daripada 1000 kata yang lahir dari keputusasaan. Sering kali kita berpikir bahwa perubahan harus besar agar terlihat. Namun stoikisme mengajarkan hal sebaliknya. Perubahan sejati dimulai dari kemampuan untuk memilih respons yang tidak lagi dikuasai oleh emosi. Ketika kamu mengambil jarak dengan hati yang stabil, bukan dengan hati yang terluka, energi yang kamu pancarkan berubah. Kamu tidak lagi memohon perhatian,
Kamu tidak lagi berusaha meyakinkan. Kamu tidak lagi mengemis validasi. Dan perubahan energi itulah yang paling terasa bagi seseorang yang terbiasa ditaruh di pusat orbitmu. Ironisnya, tindakan kecilmu yang lahir dari ketenangan itulah yang paling membuat mereka takut. Bukan karena kamu mengancam, bukan karena kamu memutuskan hubungan, tetapi karena kamu tidak lagi berada dalam genggaman ekspektasi mereka. Mereka tidak lagi bisa memprediksi reaksimu. Mereka tidak lagi bisa mengandalkan bahwa kamu akan selalu datang kembali, meski mereka memberikan yang paling sedikit. Hal yang paling mengganggu ego seseorang bukanlah kritik, bukan kemarahan, bukan konfrontasi, tetapi ketenanganmu. Ketenanganmu menunjukkan bahwa kamu tidak lagi terikat seperti sebelumnya. Dan bagi mereka yang hidup dari keyakinan bahwa kamu tidak akan pergi, ketenangan itu terasa seperti kehilangan kontrol. Di titik ini, kamu mulai menyadari bahwa tindakan kecilmu bukan hanya mengguncang mereka tindakan, itu juga membebaskanmu. Untuk pertama kalinya, kamu melihat bahwa kamu tidak harus terus mengejar. Kamu tidak harus terus mengorbankan ketenanganmu demi seseorang yang tidak pernah menghitung langkahmu. Kamu tidak harus memaksakan hubungan yang tidak bergerak. Titik balik ini juga menjadi pengingat bahwa harga dirimu tidak ditentukan oleh seberapa keras kamu berjuang untuk seseorang. Harga dirimu muncul ketika kamu memahami batasanmu, ketika kamu memilih dirimu, ketika kamu menyadari bahwa orang yang tepat tidak membutuhkan kamu untuk selalu mengejar agar tetap tinggal. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, tindakan kecilmu itu bukan hanya mengubah dinamika hubungan kalian, tapi juga mengubah persepsimu terhadap dirimu sendiri. Kamu menjadi lebih tenang, lebih jernih dalam melihat bagaimana seharusnya kamu diperlakukan. Satu tindakan kecil yang lahir dari kejernihan akan selalu lebih berani daripada reaksi besar yang lahir dari ketakutan. Karena tindakan itu menunjukkan bahwa kamu sudah tidak lagi terpaku pada hasil. Kamu tidak lagi takut kehilangan. Kamu lebih memilih ketenangan daripada kekacauan yang terus berulang. Dan disitulah letak kekuatanmu. Titik balik itu bukan tentang membuat mereka sadar betapa berharganya dirimu meskipun seringkali mereka akhirnya menyadarinya. Titik balik itu adalah momen ketika kamu akhirnya memutus rantai yang selama ini mengikatmu. Satu tindakan kecil, satu langkah tenang, cukup untuk mengubah segalanya. Dan dari situlah perjalananmu menuju ketenangan sejati dimulai. Ada fase dalam hidup ketika kamu menyadari bahwa bukan tindakan orang lain yang paling melelahkanmu, tetapi cara kamu sendiri meresponsnya. Ketika seseorang membuatmu kecewa, kamu mungkin dulu bereaksi dengan emosi merasa marah, cemas, takut kehilangan, atau ingin segera memperbaiki keadaan, meski kamu sendiri yang paling terluka. Kamu berlari bukan karena ingin, tapi karena panik membayangkan apa yang akan terjadi jika kamu tidak mengambil langkah duluan. Dalam keadaan seperti itu, kamu tidak sedang memimpin hidupmu. Kamu sedang ditarik oleh emosimu. Namun ada momen, entah datangnya perlahan atau sekaligus, ketika kamu mulai bertanya pada dirimu sendiri, apakah semua ini perlu? Apakah benar setiap respons harus secepat itu? Haruskah aku selalu menjadi orang yang paling peduli? Di titik inilah prinsip stoik mulai masuk. Bukan sebagai teori, tetapi sebagai kebutuhan emosional yang tertunda. Kebutuhan untuk tenang, untuk rasional, untuk menarik diri dari badai yang tidak pernah reda. Stoikisme mengingatkan kita bahwa sumber penderitaan terbesar bukanlah peristiwa itu sendiri, tetapi penilaian kita terhadap peristiwa itu. Ketika seseorang mengambil jarak darimu, kamu mungkin langsung menilai itu sebagai ancaman. Aku akan kehilangan dia. Ketika seseorang berkata dingin, kamu menilai itu sebagai penolakan. Dia tidak lagi membutuhkan aku. Dan ketika seseorang tidak menunjukkan kepedulian, kamu menilainya sebagai kegagalanmu. Aku tidak cukup, padahal seringkali yang terjadi jauh lebih sederhana daripada imajinasi emosimu. Namun, selama pikiranmu berjalan dalam mode bertahan hidup, semuanya terasa mendesak, menyakitkan, dan memerlukan reaksi secepat mungkin. Mengambil jarak dalam cara berpikir stoik bukan berarti menjauh, lalu memendam marah. Bukan pula hilang tanpa penjelasan sebagai bentuk balas dendam. Mengambil jarak adalah proses mengatur ulang pikiranmu, dari reaktif menjadi reflektif, dari impulsif menjadi penuh kesadaran. Dan yang paling menarik, proses ini hampir selalu dimulai dari kesunyian. Bukan sunyi dalam arti mengabaikan seseorang secara sengaja, tetapi sunyi dari dorongan untuk terus mencari validasi. Kamu mulai merasakan ruang di antara pikiran dan responsmu. Ruang yang memberi waktu bagimu untuk bertanya, apakah ini layak mendapat energiku? Emosi ingin kamu bertindak sekarang. Rasionalitas ingin kamu memahami dulu. Dulu,
Ketika orang itu menjauh, kamu mungkin langsung mengejar. Kamu ingin memastikan mereka tidak salah paham, tidak marah, tidak kehilangan minat. Kamu berpikir bahwa jika kamu tidak melakukan apapun, hubungan itu akan hancur. Tapi sebenarnya, yang hancur bukan hubungan, yang hancur adalah rasa aman dalam dirimu. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan lahir dari memisahkan apa yang berada dalam kendalimu dari apa yang tidak. Dan ketika kamu benar-benar menghayati prinsip ini, kamu mulai melihat bahwa sebagian besar hal yang membuatmu cemas tidak pernah berada dalam kendalimu sejak awal. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah seseorang mau membalas pesanmu. Kamu tidak bisa mengendalikan apakah seseorang menghargai usahamu. Kamu tidak bisa membuat seseorang memiliki perasaan yang sama seperti yang kamu berikan. Yang bisa kamu kendalikan hanyalah tindakanmu sendiri, niatmu sendiri, dan bagaimana kamu memilih merespons. Ketika kesadaran ini tumbuh, jarak menjadi sesuatu yang alami. Kamu tidak lagi mengejar, bukan karena kamu ingin dihargai, tetapi karena kamu sadar. Tidak ada yang memaksamu untuk terus memberi lebih dari yang seharusnya. Kamu tidak lagi merespons dengan cemas karena kamu sadar bahwa kecemasanmu tidak mengubah apapun. Kamu tidak lagi mengorbankan kebutuhan emosionalmu demi mempertahankan seseorang yang bahkan tidak memikirkan apa yang kamu rasakan. Inilah rasionalitas dalam bentuk paling lembut. Bukan dingin, bukan tanpa perasaan, tetapi penuh kesadaran dan kejelasan. Rasionalitas membuatmu melihat bahwa bertahan dalam pola yang melukai bukanlah bentuk kesetiaan, tetapi bentuk penderitaan. Rasionalitas membuatmu memahami bahwa mengambil jarak bukanlah tanda melemah, tetapi tanda kamu mulai menata hidupmu dengan lebih sehat. Rasionalitas juga membuatmu memahami bahwa kamu tidak harus selalu menjadi karakter yang menyelesaikan semua konflik. Kadang, yang harus kamu lakukan hanyalah diam dan membiarkan realitas berbicara. Dan anehnya, ketika kamu mulai memilih ketenangan daripada keinginan untuk selalu memperbaiki, energi dalam dirimu berubah. Kamu tidak lagi terburu-buru mengirim pesan panjang. Kamu tidak lagi memaksa penjelasan. Kamu tidak lagi mencoba membaca pikiran orang lain. Kamu membiarkan apa yang bukan milikmu berjalan apa adanya. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu berhenti bertarung di medan yang bukan milikmu. Orang yang terbiasa melihatmu melalui emosi akan merasa perubahan ini mengejutkan. Mereka mungkin merasa kamu berubah drastis. Mereka mungkin menganggapmu menjauh, padahal kamu hanya mulai menempatkan dirimu di tempat yang sewajarnya. Mereka mungkin bingung, bahkan tersinggung, karena mereka tidak pernah melihatmu setenang ini. Itulah kekuatan mengambil jarak dalam prinsip stoik. Kamu memberikan ruang bagi dirimu untuk kembali menjadi subjek, bukan objek dari hubungan. Kamu kembali memimpin responsmu, bukan ditarik oleh keadaan. Kamu kembali mengarahkan pikiranmu, bukan dikendalikan oleh ketakutan kehilangan. Ketika kamu berpindah dari emosi menuju rasionalitas, kamu bukan menjadi lebih dingin, kamu menjadi lebih hidup. Untuk pertama kalinya, kamu memilih dari tempat yang stabil, bukan dari tempat yang kosong. Kamu berjalan bukan untuk mengejar seseorang, tetapi untuk menjaga dirimu tetap utuh. Dan pada akhirnya, mengambil jarak bukan tentang membuat orang lain menyadari nilaimu. Itu hanyalah konsekuensi. Tujuan utamanya jauh lebih sederhana dan jauh lebih penting. Agar kamu dapat melihat hidupmu dengan lebih jernih, lebih baik, dan lebih tenang. Disitulah letak seni sejati dari stoikisme. Bukannya mematikan perasaan, tetapi menempatkan perasaan di tempat yang tepat, agar pikiranmu dapat memimpin tanpa beban yang tidak perlu. Ketika pikiran memimpin, ketenangan pun mengikuti. Dan ketika ketenangan datang, kamu akhirnya bisa memilih dengan penuh kesadaran, bukan dengan ketakutan. Ada masa ketika kamu merasa harus memenuhi harapan semua orang. Ketika seseorang bersikap dingin, kamu merasa harus menghangatkan. Ketika seseorang menjauh, kamu merasa wajib mendekat. Ketika seseorang tampak berubah, kamu langsung mencari kesalahanmu sendiri. Tanpa sadar, kamu menjalani hidup seolah-olah kewajibanmu adalah memelihara kenyamanan orang lain. Sementara ketenanganmu sendiri diabaikan. Ekspektasi orang lain bisa menjadi beban yang tak terlihat, tetapi dampaknya sangat besar. Terutama ketika kamu terbiasa memberi. Terutama ketika kamu takut mengecewakan. Dan lebih lagi, ketika kamu begitu menghargai seseorang, sehingga kamu menempatkan perasaannya jauh di atas perasaanmu sendiri. Maka ekspektasi itu mulai tumbuh liar bukan hanya di pikiran mereka, tapi juga di pikiranmu. Seseorang yang merasa yakin bahwa kamu selalu ada, biasanya juga merasa yakin bahwa kamu akan selalu mematuhi pola yang mereka inginkan. Mereka mengharapkan respons tertentu, sikap tertentu, bahkan kesabaran yang tidak terbatas. Ekspektasi ini seringkali muncul tanpa mereka sadari, karena mereka terbiasa melihatmu sebagai seseorang yang tidak pernah menolak.
Masalahnya adalah ekspektasi orang lain tidak pernah terukur, tidak pernah konsisten, tidak pernah benar-benar jelas. Mereka bisa berubah kapan saja, tergantung kebutuhan, suasana hati, bahkan ego mereka. Dan semakin kamu mencoba memenuhinya, semakin jauh kamu terseret dari dirimu sendiri. Di titik inilah prinsip Stoikisme memelukmu dengan cara yang sangat jujur. Kamu tidak bisa dan tidak perlu memenuhi ekspektasi siapapun, karena yang berada dalam kendalimu bukanlah penilaian mereka, bukan perasaan mereka, bukan reaksi mereka. Yang berada dalam kendalimu hanya dua hal, pikiranmu dan tindakanmu. Kedengarannya sederhana, tapi menghayatinya butuh keberanian yang tidak sedikit. Bayangkan seperti ini, kamu selama ini menilai dirimu dari cara seseorang meresponsmu. Jika mereka membalas cepat, kamu merasa diterima. Jika mereka mulai lambat, kamu merasa salah. Jika mereka tersenyum, kamu merasa aman. Jika mereka berjarak, kamu merasa ditolak. Inilah bentuk pengalihan kendali yang paling berbahaya ketika emosimu berada di tangan orang lain tanpa kamu sadari. Stoikisme tidak pernah mengajarkan kita untuk menjadi batu tanpa perasaan. Ia mengajarkan kita untuk tidak menyerahkan nasib emosional kita kepada hal-hal yang tidak kita kendalikan. Dan hubungan manusia reaksi, keinginan, ketertarikan, emosi orang lain adalah sesuatu yang tidak pernah bisa kita kuasai. Betapapun keras kita berusaha, namun ekspektasi membuat kita lupa hal ini. Kamu mengejar seseorang dengan harapan ia akan memperlakukanmu lebih baik. Kamu memaklumi perilaku buruknya dengan harapan ia akan berubah. Kamu mengorbankan waktu, tenaga, bahkan harga dirimu demi harapan bahwa ia akan mengerti. Tapi harapan itu justru mengikatmu pada pola yang melelahkan. Ketika seseorang memiliki ekspektasi tinggi terhadapmu, mereka biasanya tidak sadar bahwa itu adalah beban. Mereka mungkin berpikir itu biasa saja, tapi kamu merasakannya setiap hari dalam bentuk kecemasan, rasa tidak enak, rasa takut kehilangan, atau ketidakberanian untuk berkata tidak. Sementara itu, kendali dirimu sendiri perlahan hilang. Kamu bergerak bukan dari kehendakmu, tetapi dari ketakutan. Kamu berkata, ya bukan karena ingin, tetapi karena takut konsekuensi. Jika kamu berhenti memberi, kamu terus hadir bukan karena merasa bahagia, tetapi karena takut dianggap berubah. Lalu suatu hari, kamu mulai sadar, kenapa aku harus membawa beban yang bukan milikku? Ini bukan egoisme, ini kesadaran. Ketika kamu kembali kepada prinsip kendali diri, kamu mulai melihat dengan jernih bahwa ekspektasi orang lain tidak bisa lagi menjadi dasar keputusanmu. Kamu mulai bertanya pada diri sendiri, apakah ini berada dalam kendaliku? Apakah aku memilih ini karena aku ingin? Atau karena aku merasa harus? Apakah aku menjalani hidupku? Atau hidup untuk memenuhi gambaran orang lain tentang siapa aku? Dan disinilah titik pembebasan itu terjadi. Saat kamu mulai mengambil jarak dari ekspektasi mereka, perlahan kamu menemukan kendali atas dirimu sendiri. Reaksimu tidak lagi otomatis. Responsmu tidak lagi didorong oleh ketakutan. Keputusanmu tidak lagi dipengaruhi oleh apa kata dia. Kamu mulai memilih dari tempat yang stabil, dari kesadaran, bukan dari kebutuhan untuk menyenangkan. Tentu saja, tidak semua orang akan merasa nyaman dengan perubahan ini. Mereka yang terbiasa dengan ketersediaanmu, mungkin akan merasa ada yang ganjil. Mereka yang terbiasa melihatmu selalu mengalah, mungkin akan menilai kamu berubah. Tapi perubahan itu bukan tentang mereka. Perubahan itu adalah proses kamu kembali kepada dirimu sendiri. Ketika kamu berhenti mengikuti ekspektasi orang lain, kamu bukan kehilangan hubungan kamu, justru mendapatkan hubungan yang lebih jujur. Kamu tidak lagi memaksa dirimu untuk menyesuaikan diri pada hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai dan kebutuhanmu. Kamu mulai menciptakan batas sehat yang selama ini tidak kamu miliki. Dan yang paling penting, kamu mendapatkan kembali kendali atas emosimu. Kamu tidak lagi bereaksi terhadap mood orang lain. Kamu tidak lagi cemas terhadap perubahan perilaku mereka. Kamu tidak lagi merasakan kebutuhan untuk terlihat cukup agar tidak ditinggalkan. Kamu menjadi dirimu sendiri utuh, sadar, dan tidak mudah goyah. Ekspektasi orang lain selalu berubah seperti cuaca. Namun kendali dirimu adalah satu-satunya rumah yang stabil. Ketika kamu memilih kembali ke rumah itu, kamu menemukan bahwa ketenangan tidak pernah datang dari memenuhi harapan orang. Ketenangan selalu datang ketika pikiranmu kembali memimpin, ketika batasmu kembali terbentuk, dan ketika kamu berhenti menyerahkan kendalimu pada tangan orang yang bahkan tidak memahami betapa beratnya beban itu bagimu. Disinilah makna sejati dari Stoikisme, bukan menyingkir dari dunia, tetapi memilih hidup berdasarkan apa yang ada dalam kendalimu. Arahkan pikiranmu bukan
pada ekspektasi luar, tetapi pada dirimu sendiri. Dan temukan ketenanganmu. Ada dinamika halus dalam hubungan manusia yang seringkali tidak kita sadari sampai semuanya sudah terlalu jauh. Benturan antara ego mereka dan kesadaran diri kita. Ego, meskipun tampak kecil, bisa menjadi kekuatan besar yang menggerakkan cara seseorang memperlakukan kita. Sebaliknya, kesadaran diri yang tenang namun kuat adalah sumber kekuatan yang membuat kita mampu melihat hubungan apa adanya. Dan ketika dua hal ini bertemu, akan selalu ada gesekan yang sulit dihindari. Ego seseorang sering tumbuh bukan dari kekuatan, tetapi dari rasa aman palsu. Dari keyakinan bahwa kamu akan tetap ada. Dari anggapan bahwa perhatianmu tidak akan pernah surut. Dari pengalaman bahwa kamu selalu mengalah. Selalu memaklumi, selalu menyeimbangkan, meskipun mereka tidak pernah benar-benar memahami berat langkahmu. Ego membuat seseorang merasa bahwa usaha mereka bisa minimal, sementara kamu yang harus menutupi kekurangannya. Ego berkata, dia pasti tetap mengejar, dia tidak akan kemana-mana. Dan lucunya, mereka mempercayai itu bukan karena mereka jahat, tetapi karena kamu terlalu sering memvalidasi keyakinan itu. Lewat tindakanmu sendiri, yang tidak mereka sadari adalah, kesabaranmu bukan tanpa batas, kebaikanmu bukan kewajiban, kepedulianmu bukan kontrak yang harus kamu penuhi. Kamu hadir karena hatimu penuh, bukan karena kamu tidak punya pilihan. Tapi ego mereka membaca itu dengan cara yang berbeda. Sebagai sesuatu yang diberikan, bukan dipilih. Sebagai sesuatu yang pasti, bukan sesuatu yang diperjuangkan. Di sisi lain, ada dirimu yang perlahan mengalami perubahan. Bukan perubahan tiba-tiba, tetapi proses panjang menuju kesadaran diri. Kamu mulai melihat pola yang dulu kamu abaikan. Kamu mulai merasakan lelah yang dulu kamu tekan. Kamu mulai memahami bahwa hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling sering mengalah, tetapi siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. Kesadaran diri mengajarkanmu satu hal yang sangat penting, bahwa kamu punya batas, dan bahwa batas itu bukan kelemahan, melainkan bentuk cinta terhadap dirimu sendiri. Ketika kesadaran diri itu tumbuh, kamu mulai melihat ego seseorang dengan kejernihan baru. Kamu melihat bagaimana mereka terbiasa menerima tanpa memberi. Bagaimana mereka menganggap diamnya kamu sebagai tanda setuju, padahal kamu hanya lelah. Bagaimana mereka membaca ketersediaanmu sebagai kewajiban, padahal itu adalah pilihan yang lahir dari ketulusan. Kesadaran diri membuatmu menyadari bahwa kamu tidak harus terus membiarkan ego orang lain memimpin dinamika hubungan. Pada saat yang sama, ego mereka yang begitu nyaman dengan pola lama merasa terganggu. Inilah yang sering terjadi ketika seseorang yang tadinya selalu memberi mulai menarik diri sedikit demi sedikit. Mereka bertanya-tanya, kenapa dia tidak lagi menuruti aku? Kenapa dia tidak menunjukkan kepedulian seperti biasanya? Apakah dia berubah? Padahal, jawaban dari semua itu sederhana. Kamu akhirnya memilih dirimu sendiri. Bagi seseorang yang hidup dari ego, perubahan sikapmu terasa seperti hilangnya kontrol. Mereka tidak terbiasa melihatmu tenang. Mereka tidak terbiasa melihatmu berpikir sebelum merespons. Mereka tidak terbiasa dengan versi dirimu yang tidak lagi bereaksi secara emosional. Mereka mungkin mengira kamu sedang memainkan permainan, padahal kamu hanya menyadari bahwa hidupmu tidak bisa lagi dipimpin oleh kebutuhan dan mood orang lain. Ego, mereka akan mencoba menafsirkan perubahanmu sebagai ancaman. Kesadaran dirimu menafsirkan perubahan itu sebagai kebebasan. Dan ketika dua hal ini bertemu, akan ada ketegangan yang tak terhindarkan. Mereka mungkin akan mencoba menguji batasmu. Dengan jarak, dengan dingin, dengan sikap tak peduli. Mereka ingin melihat, apakah kamu akan kembali seperti dulu mengejar, mengalah, berusaha sekuat tenaga. Tidak selalu karena mereka ingin melukaimu, tetapi karena ego tidak suka kehilangan pola yang membuatnya nyaman. Yang tidak mereka pahami adalah kesadaran diri tidak pernah mundur. Jika kamu sudah belajar mencintai diri sendiri dengan cara yang sehat, kamu tidak akan kembali ke pola yang pernah mengurasmu. Kesadaran diri membuatmu tidak lagi takut kehilangan seseorang yang tidak pernah benar-benar melihatmu. Kamu tidak lagi cemas terhadap penilaian mereka. Kamu tidak lagi terpancing oleh sikap mereka yang tidak menentu. Kamu berdiri di tanahmu sendiri lebih tenang, lebih stabil, lebih mampu memilih. Dan di titik ini, ego mereka mungkin akan terguncang. Untuk pertama kalinya, mereka melihat bahwa kamu bisa hidup tanpa mengejar, bahwa kamu bisa tenang tanpa validasi, bahwa kamu tidak lagi memusatkan hidup pada mereka. Untuk sebagian orang, ini menjadi tamparan keras, karena mereka mulai menyadari bahwa nilai kamu bukan berasal dari seberapa keras kamu berusaha, tetapi dari siapa kamu sebenarnya. Seseorang yang memiliki hati kuat, pikiran jernih,
dan batas yang sehat. Perbedaan antara ego mereka dan kesadaran dirimu bukanlah konflik antara dua pihak. Ini adalah proses alamiah. Ketika kamu mulai hidup berdasarkan prinsip yang lebih sehat, pola yang dulu tidak sehat akan runtuh dengan sendirinya. Dan seringkali, keruntuhan itu menimbulkan reaksi keras dari mereka yang kehilangan kenyamanannya. Namun, ingat, kamu tidak mengambil jarak untuk menyakiti siapapun. Kamu mengambil jarak untuk menjaga dirimu tetap utuh. Kamu tidak menjadi tenang untuk memanipulasi. Kamu menjadi tenang karena emosimu tidak lagi memimpinmu ke dalam kekacauan yang sama. Kamu tidak menjadi rasional untuk mengalahkan ego mereka. Kamu menjadi rasional agar kamu tidak lagi jatuh ke dalam pola yang menyakitkan. Ego mereka ingin dikendalikan. Kesadaran dirimu ingin dibebaskan. Dan ketika kesadaran diri menang, bukan hanya hubungan yang berubah, dirimu pun berubah. Kamu menjadi lebih bijak dalam memilih siapa yang layak kamu perjuangkan. Kamu lebih peka terhadap tanda-tanda ketika seseorang hanya ingin kenyamanan, bukan kedekatan. Kamu tidak lagi memaksa hubungan yang tidak seimbang. Kamu tidak lagi menurunkan dirimu demi mempertahankan sesuatu yang bahkan tidak mempertahankanmu. Pada akhirnya, benturan antara ego mereka dan kesadaran dirimu membawa satu pelajaran penting, bahwa kamu tidak pernah diciptakan untuk menjadi pelengkap bagi ego siapapun. Kamu diciptakan untuk menjadi manusia penuh dengan batas, nilai, arah, dan ketenangannya sendiri. Dan ketika kamu hidup dari tempat itu, kamu bukan hanya menemukan kekuatan, kamu menemukan versi dirimu yang selama ini kamu cari. Berapa banyak hal dalam hidup yang justru lebih jelas ketika kita memilih untuk diam, bukan diam karena takut, bukan diam karena tidak tahu harus berkata apa, tetapi diam yang lahir dari kedewasaan dan kendali diri. Diam yang datang setelah kita menyadari bahwa tidak semua hal pantas diberi reaksi, tidak semua orang layak diberi jawaban, dan tidak semua situasi membutuhkan energi kita ada kalanya. Di hadapan seseorang yang terus menuntut, terus menguji, atau terus menganggap reaksi kita sebagai bukti bahwa mereka penting. Kita menemukan kebijaksanaan justru ketika kita berhenti berbicara, ketika kita membiarkan ruang hening mengambil alih, bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Karena setiap kali kita memilih untuk tidak terpancing, kita sedang memberi sinyal pada dunia bahwa kedamaian batin lebih berharga daripada memenangkan perdebatan yang tak ada ujungnya. Banyak orang tidak menyadari satu hal sederhana, bahwa diam adalah bahasa yang sangat sulit dihadapi oleh mereka yang terbiasa mendapatkan perhatian. Mereka yang terbiasa membuatmu terbakar emosi, tiba-tiba kebingungan ketika tidak ada reaksi. Mereka mencari-cari celah, menguji, mencoba memancing. Tetapi yang mereka temui hanyalah ketenangan yang tidak bisa mereka kontrol. Ego mereka mulai gelisah karena diam itu menunjukkan sesuatu yang tidak mampu. Mereka kendalikan kamu tidak lagi berada dalam genggaman emosi mereka. Dan dalam kerangka stoikisme, diam bukan sekadar tindakan pasif. Ia adalah tindakan aktif yang penuh kesadaran. Diam memberi kita waktu untuk berpikir jernih, menimbang apakah sesuatu memang layak mendapatkan respons. Diam memberi ruang bagi pikiran untuk kembali ke pusatnya, kembali ke apa yang berada dalam kendali kita. Karena ketika kita bereaksi secara impulsif, kita sedang menyerahkan kekuasaan kita pada orang lain. Tapi ketika kita memilih diam, kita sedang mengambil kembali kendali itu. Diam juga mengajarkan kita sesuatu tentang hubungan manusia, bahwa kedekatan bukan diukur dari seberapa sering kita membalas pesan atau menjawab provokasi, tetapi dari seberapa tulus seseorang hadir tanpa harus memaksakan reaksi. Jika seseorang hanya merasa dekat ketika kita bereaksi, maka mereka sebenarnya tidak menginginkan kedekatan mereka, hanya ingin merasa penting. Dan ketika kita berhenti memberi reaksi, mereka kehilangan cermin yang biasa mereka gunakan untuk menguatkan egonya. Dalam diam, kita belajar untuk mendengar diri sendiri. Kita belajar membedakan mana suara hati, mana suara emosi yang meledak sesaat. Kita belajar mengenali batas. Kita belajar mengatakan ini cukup, bukan dengan kata-kata, tetapi dengan sikap. Diam menjadi afirmasi bahwa kita tidak lagi ingin bermain dalam permainan yang melelahkan. Diam menjadi pernyataan bahwa ketenangan lebih penting daripada pembuktian. Dan diam menjadi tanda bahwa harga diri kita tidak untuk dipertaruhkan melalui perdebatan dan drama semu. Dan hebatnya, seringkali diam justru lebih menyentuh daripada kata-kata. Tidak jarang orang baru menyadari nilai kita ketika kita berhenti memberi respons. Ketika mereka tidak lagi bisa memprediksi apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, atau apa langkah kita selanjutnya. Mereka mulai mempertanyakan dirinya sendiri.
mempertanyakan sikap mereka selama ini. Diam memaksa mereka untuk berkaca pada sesuatu yang selama ini mereka hindari, diri mereka sendiri. Akhirnya, diam membuat kita semakin dekat dengan esensi stoikis, membawa kebebasan. Sejati terletak pada kemampuan untuk mengatur reaksi kita. Kita tidak bisa mengendalikan orang lain, tetapi kita bisa mengendalikan bagaimana kita menanggapi mereka. Diam menjadi pagar yang melindungi batin kita dari badai yang tidak perlu. Diam menjadi ruang sunyi tempat kita memulihkan diri. Dan diam menjadi tanda bahwa kita bergerak ke arah yang lebih dewasa, lebih jernih, dan lebih kuat. Karena dalam hening, kita menemukan satu kebenaran sederhana, bahwa ketenangan bukan datang dari dunia luar, tetapi dari keputusan-keputusan kecil yang kita ambil untuk tidak lagi membiarkan hal-hal yang tidak penting menguasai kedamaian kita. Dan salah satu keputusan paling bijak adalah memilih diam ketika kata-kata tidak lagi membawa makna. Diam yang mengajarkan lebih banyak daripada kata-kata. Diam yang membebaskan. Diam yang menuntun kita kembali pada diri sendiri. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Ada sebuah momen dalam hidup ketika kamu akhirnya berhenti. Bukan karena lelah, bukan karena menyerah, tetapi karena kamu mulai melihat dirimu sendiri dengan cara yang berbeda. Kamu mulai bertanya, mengapa aku harus terus mengejar seseorang yang bahkan tidak menghargai langkahku? Pertanyaan sederhana itu perlahan membuka ruang kesadaran, ruang yang selama ini tertutup oleh harapan, ilusi, dan rasa takut kehilangan. Selama ini, mungkin kamu mengejar karena kamu pikir itulah satu-satunya cara untuk menjaga hubungan. Kamu percaya bahwa jika kamu terus memberi, terus datang, terus mengalah, maka semuanya akan tetap utuh. Tapi yang tidak kamu sadari adalah, setiap langkah mengejar yang tidak dihargai, sedikit demi sedikit mengikis harga dirimu. Kamu mengabaikan sinul-sinul kecil bahwa usahamu tidak pernah banner-banner dibalas setara. Kamu membiarkan dirimu menjadi seseorang yang selalu berusaha membuktikan layak dicintai. Dan tidak ada yang lebih menyakitkan daripada mencintai sambil kehilangan diri sendiri. Namun, pada akhirnya, ada sebuah titik di mana hati yang paling sabar pun sadar bahwa tidak semua hubungan pantas diperjuangkan tanpa batas. Ada titik ketika kamu memilih untuk berhenti mengejar, bukan karena rasa sayang itu hilang, tetapi karena kamu mulai menyayangi dirimu sendiri. Disitulah, tanpa disadari, kamu mengambil kembali harga diri yang selama ini perlahan hilang. Dalam stoikisme, kita diajarkan bahwa martabat diri bukan datang dari pengakuan orang lain, melainkan dari bagaimana kita memutuskan bertindak sesuai nilai-nilai kita. Dan ketika kamu berhenti mengejar, sebenarnya kamu sedang berkata pada dirimu sendiri, aku berharga, aku layak dihargai, tanpa harus memohon. Yang menarik, ketika kamu berhenti mengejar, dinamika hubungan berubah. Orang yang tadinya merasa aman, yang begitu yakin kamu akan selalu kembali, tiba-tiba merasa terguncang. Mereka mulai mempertanyakan apa yang berubah. Mereka sadar, kamu tidak lagi berada di orbit mereka. Keheninganmu, langkah mundurmu, ketenanganmu semuanya menjadi tanda bahwa kamu bukan lagi seseorang yang bisa mereka tarik sesuka hati. Itulah saat egonya terguncang. Bukan karena mereka kehilanganmu, tetapi karena mereka kehilangan kendali atas perhatianmu. Namun yang lebih penting bukan reaksi mereka. Yang jauh lebih bermakna adalah perubahan di dalam dirimu. Ketika kamu berhenti mengejar, kamu mulai melihat dunia dan dirimu dengan lebih jernih. Kamu menyadari bahwa hubungan yang sehat tidak memaksa satu pihak untuk selalu berlari, sementara pihak lain hanya berjalan santai. Kamu memahami bahwa cinta yang benar tidak membuatmu merasa kecil, tidak membuatmu merasa harus membuktikan sesuatu setiap hari. Dan perlahan, kamu mulai kembali menjadi dirimu yang utuh. Kamu mulai bernapas lebih dalam. Kamu mulai menikmati ketenangan yang selama ini asing. Kamu mulai menyadari bahwa penghormatan terhadap diri sendiri ternyata lebih membebaskan daripada cinta yang penuh ketidakpastian. Kamu belajar bahwa berhenti mengejar bukanlah kekalahan, itu adalah kemenangan batin. Itu adalah pilihan yang menunjukkan bahwa kamu telah tumbuh, bahwa kamu kini memahami batas antara mengusahakan dan memaksakan. Kamu mungkin pernah takut bahwa berhenti mengejar berarti kamu akan kehilangan seseorang. Tapi justru di situ letak keindahannya. Apapun yang hilang ketika kamu berhenti mengejar, memang tidak pernah untukmu sejak awal. Yang tertinggal adalah yang selaras dengan dirimu. Yang kembali adalah yang banner-banner ingin tinggal. Dan yang pergi adalah pelajaran berharga tentang bagaimana mencintai tanpa melupakan diri sendiri. Jadi, ketika kamu akhirnya mengambil langkah mundur, ketika kamu memilih untuk tidak lagi mengejar, ingatlah ini. Kamu sedang menyelamatkan harga dirimu.
Kamu sedang menegakkan martabatmu. Kamu sedang kembali menjadi seseorang yang tidak perlu dibuktikan oleh cinta siapapun untuk merasa cukup. Karena pada akhirnya, kebahagiaan dan ketenanganmu tidak akan pernah datang dari sejauh apa kamu mengejar orang lain. Tetapi dari seberapa berani kamu berhenti ketika kamu tahu dirimu pantas dihargai. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu. Ada perbedaan besar antara menjauh karena luka dan melepaskan dengan bijak. Banyak orang menyamakan keduanya, padahal kedalaman maknanya sangat berbeda. Menjauh sering lahir dari kemarahan, rasa kecewa, atau kebutuhan untuk melindungi diri secara tergesa-gesa. Tapi melepaskan dengan bijak adalah proses yang jauh lebih tenang, lebih sadar, dan lebih dewasa. Ia bukan pelarian melainkan penataan batas. Ia bukan bentuk kebencian, melainkan bentuk penghormatan terhadap diri sendiri. Ada masa di mana kamu mungkin terus menahan, terus bertahan, dan terus berharap keadaan berubah. Kamu mencoba memahami, menyesuaikan diri, dan memberikan ruang sebanyak mungkin. Namun semakin lama, kamu mulai merasakan bahwa sesuatu dalam dirimu mulai terkikis. Kamu merasakan energi yang habis, bukan untuk tumbuh, tetapi untuk mempertahankan hubungan yang sebenarnya tidak lagi memberi rasa aman. Kamu mulai menyadari bahwa hubungan yang sehat bukan tentang seberapa kuat kamu bertahan, tapi seberapa baik kamu memahami kapan harus melangkah mundur. Dan di titik itulah, konsep batas menjadi sangat penting. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak perlu membenci apapun untuk bisa melepaskannya. Kita hanya perlu memahami apa yang berada dalam kendali kita dan apa yang tidak. Kamu tidak bisa mengatur bagaimana seseorang memperlakukanmu. Kamu tidak bisa mengubah cara mereka berpikir, mencintai, atau hadir dalam hidupmu. Tetapi kamu bisa mengatur jarakmu. Kamu bisa menentukan bagaimana kamu merespons. Dan kamu bisa memilih sejauh apa mereka boleh memengaruhi kedamaian batinmu. Melepaskan dengan bijak berarti kamu tidak memutuskan hubungan secara emosional, tetapi kamu menata ulang tempatnya dalam hidupmu. Kamu tidak menutup pintu, tetapi kamu mengganti kunci. Kamu tidak membenci, tetapi kamu berhenti memberi akses yang membuatmu terus terluka. Ini bukan tentang mengatakan, aku tidak peduli lagi, melainkan, aku peduli pada diriku sendiri juga. Seseorang mungkin tidak memahami keputusanmu. Mereka mungkin berkata kamu berubah, kamu dingin, kamu menjauh. Padahal kamu tidak kemana-mana. Kamu hanya tidak mau lagi berada di tempat yang sama, di mana nilai dirimu diabaikan. Kamu hanya tidak mau lagi menjadi seseorang yang selalu mengalah demi mempertahankan sesuatu yang tidak lagi kamu rasakan keutuhannya. Kamu memilih batas karena kamu ingin tetap utuh, bukan hancur. Dan batas itu seringkali sederhana. Tidak lagi memaksa percakapan yang tidak lagi hangat. Tidak lagi menunggu pesan yang tidak lagi diniatkan. Tidak lagi mengabaikan sinyal bahwa kamu satu-satunya yang berjuang. Tidak lagi mengecilkan lukamu sendiri demi kenyamanan orang lain. Batas adalah bentuk cinta diri yang paling nyata karena ia mengajarkanmu untuk mengatakan cukup tanpa harus meninggalkan luka tambahan di belakangmu. Yang menarik, ketika kamu menata batas dengan bijak, kamu juga memberi ruang bagi orang lain untuk melihat hubungan itu dengan jujur. Kadang-kadang, justru dengan menjauhkan sedikit energimu, seseorang akan mulai menyadari betapa pentingnya kehadiranmu. Kadang dengan berhenti menyelamatkan seseorang, kamu membuat mereka belajar menyelamatkan diri mereka sendiri. Kadang dengan berhenti menunggu, kamu membuat mereka memahami bahwa kehadiranmu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Namun, apakah mereka menyadarinya atau tidak? Itu bukan lagi tanggung jawabmu. Yang terpenting adalah bagaimana batas itu mengembalikan ketenanganmu. Bagaimana batas itu melindungi nilai dirimu. Bagaimana batas itu membuatmu semakin mengenal dirimu sendiri, tanpa harus menjadi orang yang pahit. Melepaskan dengan bijak juga berarti memahami bahwa tidak semua orang yang kita cintai ditakdirkan untuk berjalan seiring. Ada yang datang sebagai pelajaran, ada yang datang sebagai pengingat, dan ada yang datang sebagai jalan singkat menuju bagian yang lebih dewasa dari diri kita. Kamu tidak perlu membenci mereka untuk melanjutkan hidupmu. Kamu hanya perlu menerima bahwa perjalanan kalian mungkin tidak lagi berjalan beriringan. Dan itu tidak apa-apa, karena seseorang yang benar-benar menghargaimu tidak akan mempermasalahkan batasmu. Mereka akan memahami bahwa batas bukan dinding yang memisahkan tetapi pagar yang menjaga hubungan tetap sehat. Dan jika seseorang merasa terancam oleh batas yang kamu buat, mungkin selama ini mereka lebih menikmati kebebasan mengaksesmu daripada menghargaimu. Akhirnya, melepaskan dengan bijak adalah tanda bahwa kamu semakin matang, bahwa kamu kini memilih diri sendiri tanpa merasa bersalah.
bahwa kamu memahami hubungan bukan tentang siapa yang paling banyak bertahan, tetapi siapa yang paling berani untuk jujur. Dan terkadang kejujuran terbesar adalah menerima bahwa menjaga jarak sedikit adalah cara terbaik untuk tetap waras. Karena kamu berhak atas hubungan yang tidak menguras jiwa. Kamu berhak atas cinta yang tidak membuatmu ragu tentang dirimu sendiri. Dan yang paling penting, kamu berhak atas ketenangan yang lahir dari batas yang kamu bangun dengan kesadaran penuh. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu. Ada fase dalam hidup ketika kita tidak menyadari betapa kuatnya ketergantungan yang kita miliki pada seseorang. Bukan hanya ketergantungan fisik atau kehadiran, tetapi ketergantungan emosional yang halus, yang membuat kita merasa seolah-olah ketenangan kita bergantung pada bagaimana mereka bersikap, merespons, atau memperlakukan kita. Kita menunggu pesan mereka untuk merasa aman. Kita mengukur harga diri dari seberapa sering mereka mengakui kita. Kita meraba-raba arah hidup hanya untuk memastikan mereka tidak menjauh. Lama-lama, tanpa kita sadari, kita menjadikan emosi orang lain sebagai kompas. Dan itulah awal dari kegelisahan batin pada fase itu. Hati terasa rapuh. Kita hidup dengan perasaan was-was, seolah-olah kebahagiaan kita ditentukan oleh kestabilan hubungan yang bahkan tidak sepenuhnya berada dalam kendali kita. Dan ketergantungan semacam itu, meskipun sering tersamar sebagai cinta atau perhatian, adalah penjara yang paling senyap, penjara yang tidak terlihat dindingnya. Tetapi kita merasakan batas-batasnya setiap hari. Namun dalam perjalanan batin yang panjang, ada satu titik ketika sesuatu di dalam diri mulai berubah. Sebuah kesadaran muncul, pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup kuat untuk membuatmu berhenti sejenak. Kesadaran bahwa kamu tidak bisa terus hidup dengan menaruh seluruh ketenanganmu di tangan orang lain. Bahwa kamu layak menemukan kedamaian yang tidak lagi tergantung pada kehadiran siapapun. Transformasi itu tidak terjadi dalam semalam. Ia terjadi melalui banyak luka kecil yang akhirnya membukakan mata. Melalui banyak kekecewaan yang akhirnya mengajarkanmu tentang batas diri. Melalui keheningan yang memaksamu mendengar suara hati sendiri. Dan melalui keberanian mengambil jarak untuk melihat dirimu dengan jujur. Perlahan, kamu mulai menarik kembali kendali yang dulu kamu berikan begitu saja. Kamu mulai menyadari bahwa apa yang kamu pertahankan dengan keras sebenarnya membuatmu semakin jauh dari ketenangan. Kamu mulai memahami bahwa cinta yang sehat tidak membuatmu merasa bergantung, tetapi membuatmu merasa merdeka. Kamu mulai belajar bahwa kehadiran orang lain seharusnya menjadi tambahan, bukan fondasi kehidupanmu. Dalam stoikisme, transformasi semacam ini adalah bentuk tertinggi dari pertumbuhan batin. Ia mengajarkan kita bahwa emosi boleh hadir, tetapi tidak boleh menjadi penguasa. Kita boleh mencintai, tetapi tidak boleh terikat sampai kehilangan diri sendiri. Kita boleh berharap, tetapi tidak boleh meletakkan seluruh harapan pada hal di luar kendali kita. Dan seiring waktu, hati yang dulu gelisah mulai menemukan ritmenya yang baru, ritme yang lebih stabil, lebih tenang, lebih dewasa. Kamu mulai menikmati hari tanpa menunggu validasi. Kamu mulai menjalani aktivitas tanpa bayangan kehilangan. Kamu mulai merasa cukup tanpa harus memastikan seseorang tetap berada di sisimu. Ketenangan yang dulu terasa jauh, kini hadir dalam bentuk yang berbeda. Bukan ketenangan yang bergantung pada keadaan luar, tetapi ketenangan yang lahir dari penerimaan diri, dari keyakinan bahwa apapun yang terjadi, kamu akan tetap baik-baik saja. Dari pemahaman bahwa seseorang bisa menjadi bagian dari hidupmu, tetapi bukan pusatnya. Dan anehnya, justru ketika kamu melepaskan ketergantungan itu, hubunganmu dengan dunia menjadi lebih jernih. Kamu mulai bisa mencintai dengan lebih tulus, karena hatimu tidak lagi diliputi rasa takut. Kamu mulai bisa memberi tanpa merasa kehilangan. Kamu mulai bisa hadir tanpa merasa terikat. Kamu menjadi versi dirimu yang lebih kuat, bukan karena orang lain memperlakukanmu dengan baik, tetapi karena kamu akhirnya memperlakukan dirimu sendiri dengan lebih bijak. Transformasi batin ini adalah perjalanan panjang menuju kebebasan. Kebebasan dari ketakutan ditinggalkan. Kebebasan dari pencarian validasi. Kebebasan dari kebutuhan untuk selalu merasa cukup melalui orang lain. Dan di ujung perjalanan itu, kamu menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga daripada cinta yang dulu. Kamu kejar, kamu menemukan dirimu sendiri. Kamu menemukan ketenangan yang tidak bisa diambil siapapun. Kamu menemukan kekuatan yang tidak lagi goyah oleh sikap siapapun. Kamu menemukan versi dari dirimu yang selama ini terbungkam oleh ketergantungan. Inilah transformasi batin. Proses menjadi seseorang yang tidak lagi mencari jati diri dalam diri orang lain, tetapi menemukannya dalam keheningan, dalam keberanian, dan dalam pilihan untuk mencintai diri sendiri lebih dulu. Arahkan pikiranmu. Temukan ketenanganmu pada akarnya,
Semua perjalanan ini dari memahami ilusi kehadiran, titik balik yang mengguncang ego seseorang, hingga keberanian menata batas dan melepaskan ketergantungan membawa kita pada satu kesimpulan yang tak bisa dihindari. Ketenangan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, bukan dari perhatian seseorang, bukan dari hubungan yang kita pertahankan, bukan dari pengakuan atau validasi yang kita tunggu. Ketenangan adalah keputusan, sebuah praktik, sebuah arah yang sengaja kita pilih setiap hari. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup tidak selalu bisa kita kendalikan, tetapi cara kita merespons selalu berada dalam genggaman kita. Dan ketika kamu telah melewati phase-phase penuh ujian emosional, kamu mulai memahami bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kemampuan untuk mengarahkan pikiranmu ke jalur yang tepat, jalur yang tidak digoyahkan oleh sikap orang lain, tidak dipenuhi by noise batin, dan tidak dibangun di atas rasa takut kehilangan. Saat kamu berhenti mengejar, kamu tidak kehilangan apapun. Justru kamu menemukan ruang yang selama ini tertutup. Ruang untuk bernapas, ruang untuk melihat dirimu sendiri, ruang untuk menyadari nilai yang selama ini kamu sembunyikan di balik usaha yang tak dihargai. Ketika kamu memilih diam, kamu tidak sedang lemah. Kamu sedang kuat dengan cara yang halus, dengan cara yang dewasa, dengan cara yang hanya bisa dipahami oleh orang yang benar-benar belajar mengendalikan dirinya. Ketika kamu menata batas, kamu tidak sedang memutus hubungan. Kamu sedang menjaga dirimu tetap utuh. Dan ketika kamu melepaskan ketergantungan, kamu sedang memulai perjalanan baru menuju kebebasan batin. Semua langkah kecil itu, walau tampak sederhana, adalah bagian dari transformasi besar yang sedang kamu jalani. Dan di titik ini, kamu bisa melihat ke belakang dan menyadari bahwa setiap rasa sakit, setiap kegelisahan, setiap keraguan, sebenarnya sedang mendorongmu menjadi diri yang lebih kuat, lebih sadar, dan lebih tenang. Karena ketenangan tidak datang dari perubahan sikap orang lain. Ketenangan datang ketika kamu berhenti membiarkan dunia luar menentukan isi hatimu. Ketenangan datang ketika kamu mengenali batasmu, menghormati dirimu, dan kembali mengambil kendali penuh atas hidupmu. Dan disinilah esensi arah mindset berada, bahwa pikiran adalah kompas, dan ketenangan adalah tujuan. Kita belajar tidak mengikuti arus emosi, tetapi mengarahkan batin kita ke arah yang lebih jernih. Kita belajar tidak melekat pada yang tidak pasti, tetapi berdiri tegak pada nilai diri yang tidak bisa diganggu siapapun. Kita belajar bahwa cinta, kehadiran, perhatian semuanya bisa datang dan pergi, tetapi ketenangan yang lahir dari dalam tidak akan pernah benar-benar hilang. Jadi, sebelum kamu melangkah ke babak berikutnya dalam hidupmu, ingatlah satu hal sederhana. Kamu selalu punya pilihan. Pilihan untuk meredakan gejolak batin. Pilihan untuk berhenti mengejar yang bukan untukmu. Pilihan untuk menjaga kehormatan dirimu. Pilihan untuk mengarahkan pikiranmu ke arah yang lebih bijaksana. Dan setiap kali dunia menjadi bising, setiap kali perasaan mulai tak menentu, setiap kali seseorang mengguncang kedamaianmu, kembalilah pada pesan yang menjadi inti dari perjalanan ini. Arahkan pikiranmu, temukan ketenanganmu,